Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya di resume modul 2, pembahasan tentang berpikir komputasional dalam rangka BIMTEK peningkatan kompetensi guru informatika SMA SMK fase E. Pembahasan kita kali ini tentang integrasi berpikir komputasional, algoritma dan pemrograman, serta analisis data. Yang pertama, berpikir komputasional, yaitu proses berpikir yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada pemecahan masalah atau problem solving. Penyelesaian masalah menggunakan 4 cornerstone, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma seperti yang telah dibahas pada resume modul 1. Agar masalah komputasional dapat diimplementasikan ke dalam mesin komputer, diperlukan kemampuan menyusun algoritma. Dalam hal analisis data, diperlukan kemampuan berpikir komputasional yang baik dalam menentukan data apa saja yang akan dipergunakan dalam proses penyelesaian masalah komputasional tersebut. Yang kedua, algoritma. Setelah melewati tahapan identifikasi dan analisis terhadap masalah, kemudian dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang terstruktur, terukur dengan algoritma. Algoritma dapat dituliskan dalam bentuk yang sederhana dengan menggunakan teks atau diagram alir flowchart. Jika langkah-langkah ini akan dijalankan oleh manusia, maka langsung mengerjakannya. Namun, jika dikerjakan oleh komputer, maka perlu dilakukan konversi ke dalam kode program agar dapat diselesaikan oleh komputer. Yang ketiga, pemrograman. Program adalah kode sumber atau source code yang ditulis oleh seorang programmer atau pemrogram dengan mengikuti aturan tata bahasa dan kosakata dari bahasa pemrograman yang dipilih. Program yang benar dapat dieksekusi secara spesifik dan memberikan solusi terhadap persoalan yang diprogram. Pengembangan program meliputi analisis masalah, penentuan spesifikasi program, input, output, dan proses, perancangan, pengkodean, debugging, dan testing dengan menggunakan data uji yang memenuhi spesifikasi persoalan. Yang keempat, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri merupakan sarana untuk menyusun kode program dalam bentuk yang dapat dieksekusi oleh komputer. Kode program mengandung instruksi yang mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan oleh komputer dalam setiap langkah. Penerapannya tergantung dari tingkat bahasa pemrograman yang digunakan. Berikut ini ada tingkatan bahasa. Yang pertama, bahasa mesin, ditulis dalam bentuk barisan bit 0 dan 1. Ya. Kemudian bahasa assembly, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah, yang secara kompromistis lebih mudah dibaca oleh manusia karena antara bahasa mesin dengan bahasa tingkat tinggi. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa yang lebih mudah dipahami manusia karena kosakata dan pola kalimat diwujudkan dalam kosakata yang dekat dengan bahasa sehari-hari. Kemudian yang berikut pseudocode, ya, yaitu versi algoritma, ya, ini versi algoritma atau kode program yang disimplifikasi agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Pseudocode merupakan kerangka solusi yang masih perlu dikembangkan lebih rinci menjadi kode program yang lebih berpresisi dan dapat dijalankan oleh manusia atau komputer. Nah, ini bentuknya ya, contohnya seperti ini. Yang keenam, flowchart, yaitu diagram alir, itu
implementasi dari urutan proses yang ada pada algoritma. Jadi algoritma itu dituangkan ke dalam flowchart ya. Flowchart dibentuk menggunakan simbol-simbol grafis yang memiliki makna seperti pada gambar di bawah ini. Nah, flowchart itu bentuknya seperti apa? Kita lihat. Seperti pada bagian ini, diagram alir dimulai dari simbol start atau mulai. Pengguna melakukan pencarian nama barang dalam sekumpulan data barang. Pengguna akan mendapatkan pertanyaan, apakah ditemukan? Maksudnya, apakah nama barang tersebut ditemukan atau tidak? Jika tidak, maka proses selesai atau stop. Jika iya atau ditemukan, maka pengguna mencetak nama barang tersebut. Setelah dicetak, maka proses selesai atau stop. Bahasa Algo. Bahasa Algo adalah bahasa yang berupa teks dan notasi khusus yang ditulis dengan tata cara yang mudah dipahami oleh manusia, sehingga mempermudah dalam implementasinya ke dalam suatu bahasa pemrograman. Notasi yang ditulis menggunakan bahasa Algo mencerminkan apa yang akan diterapkan dalam bahasa pemrograman. Penyesuaiannya mengikuti bahasa pemrograman apa yang akan dipakai untuk mengimplementasikan program yang ditulis dengan bahasa Algo. Ini contohnya seperti itu. Dan yang berikut, aplikasi pengolah data. Aplikasi atau salah satu alat atau tool yang sering digunakan dalam pengelolaan data adalah Microsoft Excel. Aplikasi ini populer digunakan di berbagai perkantoran. Aplikasi ini memiliki fitur, rumus, dan fungsi yang mumpuni dalam melakukan perhitungan matematika dan pengolahan lainnya. Nah, seperti yang sering digunakan yaitu fungsi sum. Dapat digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau angka yang ada pada sel di worksheet. Pada bentuk lainnya dapat menggunakannya untuk melakukan penjumlahan dalam bentuk yang lebih banyak seperti dalam range, baris, dan kolom yang dipilih. Itu contohnya. Kemudian sistem komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk menjalankan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh pengguna. Sistem komputer ini terbagi atas pertama input device seperti alat input untuk komputer seperti keyboard, mouse, joystick. Kemudian yang kedua output device yaitu alat untuk mengeluarkan hasil pengolahan berupa keyboard, berupa monitor, infocus dan lain-lainnya. Kemudian input output port bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. CPU yaitu Central Processing Unit merupakan alat proses. Jadi apa yang kita ketik menggunakan keyboard diproses oleh CPU, kemudian CPU menampilkan ke layar monitor atau alat output. Memori yaitu media penyimpanan utama pada komputer yang sifatnya sementara, berukuran tidak terlalu besar ya, tetapi sangat vital dalam komputer karena memang memegang peranan penting. Sistem operasi yaitu program induk pada komputer yang bertugas sebagai manajer, yaitu sistem operasi mengelola semua sumber daya yang ada pada sistem komputer. Oke, Bapak dan Ibu, sekian dulu materi ini. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Semoga
hari ini kita mengalami keadaan yang sehat-sehat saja. Terima kasih dan sampai jumpa.